Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat media dakwah Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kembali menyapa kaum muslim di seluruh dunia dengan berbagai kemuliaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya. Wajar jika bulan suci ini merupakan salah satu bulan yang paling dirindukan oleh setiap kaum muslimin untuk kehadirannya. Berbagai cara dilakukan kaum muslimin di seluruh dunia dalam menyambut bulan yang mulia ini, yaitu dengan cara yang berbagai macam yang membuat hati kita semakin gembira. Sebab rasa gembira menyambut bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, adalah bagian dari refleksi keimanan seorang muslim. Meski merupakan kewajiban individual, puasa itu tetap memberikan pesan-pesan politik dan sosial. Secara individual, pelaksanaan puasa Ramadan berdampak pada peningkatan kualitas ketakwaan. Bahkan inti puasa Ramadan adalah ketakwaan, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Sebab ujung dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah diraihnya status sebagai manusia yang bertakwa. Maka ketakwaan adalah derajat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Maka ketakwaan seorang individu adalah ketika ia mampu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai timbangan sikap dan perilakunya. Timbangan hukum dalam Islam ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, makruh, dan haram. Nah, kehati-hatian dalam berperilaku agar selalu dalam ketundukan kepada hukum Allah serta terhindar dari jerat kemaksiatan dan pelanggaran hukum syariah, itulah yang disebut sebagai takwa. Maka oleh sebab itu, hal ini juga sejalan dengan pengertian takwa menurut Abu Hurairah yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya At-Taqwa. Takwa dianalogikan dengan seseorang yang berhati-hati saat mendapati jalan yang dia lewati banyak duri, tentu agar ia terhindar dari tajamnya tusukan duri di kaki. Nah, maknanya kehati-hatian dalam menjalani kehidupan agar tetap koridor hukum, di dalam koridor hukum Allah dan tidak terjerembab dalam kubangan dosa. Inilah yang disebut takwa menurut Abu Hurairah di dalam kitabnya Ibnu Abi Ad-Dunya, yaitu At-Taqwa. Dalam kondisi saat ini, kaum muslim, laki-laki dan perempuan, tentu masih sholat dengan menggunakan aturan Islam, mengerjakan puasa dan beribadah haji dengan aturan Islam, bahkan menikah dengan aturan Islam, memilih makanan dan minuman, serta yang mengurus jenazah pun itu pun berdasarkan aturan Islam. Mereka pun terlihat bergembira dan bersegera menyambut seruan Allah, kutiba alaikumusiyam, yaitu kewajiban berpuasa. Akan tetapi dalam urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan pidana, mereka tidak menjadikan aturan Islam sebagai pegangan. Mereka mencampakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menjadikan hukum Allah sebagai pegangan. Mereka tampak enggan menyambut seruan Allah, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Padahal seruan ini juga sama seperti seruan layaknya kita berpuasa. Padahal ketika umat Islam mencampakkan aturan-aturan Allah, seketika itulah umat Islam menjatuhkan dirinya dalam lubang kedustaan.
kemunduran dan keterpurukan dialami umat Islam pada saat ini. Padahal kita lihat di zaman Rasulullah SAW, apakah kita masih ingat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang besar, yakni perang Badar Al-Kubra. Pada perang Badar tersebut Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang berjumlah 315 orang berperang melawan pasukan dari kafir Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 pasukan Rasulullah SAW, yakni berjumlah sekitar 1000-an orang. Perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslim atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tercantum di dalam surat Al-Imran ayat 133. Lalu pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq atau juga yang dikenal dengan perang Azab, yaitu sekumpulan kelompok untuk menyerang Rasulullah. Dalam peperangan ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya membangun pertahanan dengan menggali parit atau disebut dengan Khandaq. Perang ini melibatkan 3.000-an kaum muslimin melawan pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan Quraisy, Yahudi, dan suku Ghatafan yang berjumlah 10.000 orang. Ketika Islam masih dalam ranah pemerintahan, bukan hanya individual saja, umat Islam itu sangat ditakuti oleh kawan, sangat ditakuti oleh lawan, dan sangat disegani oleh lawan. Pada saat bulan suci Ramadan jugalah banyak peperangan yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Fathul Mekah, penaklukan Andalusia, maupun peperangan Ain Jalut, yang itu peperangan umat Islam melawan orang-orang Mongol. Pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat membangun peradaban ketika umat Islam masih menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam bernegara. Namun ketika landasan dalam bernegara ini sudah ditinggalkan, maka umat Islam sangat dalam kondisi keterpurukan. Maka bulan Ramadan ini ketika kita melihat perjuangan dari para sahabat, yaitu bukan bulan Ramadan yang dijadikan untuk kita berleha-leha, untuk kita bersantai-santai, tetapi bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momen perjuangan kita dalam menegakkan agama Islam ini, dalam memperjuangkan agama Islam ini, dalam memperjuangkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Maka jadikan momen Ramadan ini adalah momen yang spesial bagi kita untuk melawan hawa nafsu kita dan berusaha untuk memperjuangkan agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir tanpa syariat Islam ditegakkan dalam ranah negara, dan kita mudah-mudahan masuk dalam bagian orang-orang yang terus memperjuangkan agama Islam sebagai pengatur urusan pemerintahan maupun urusan dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah.